Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih di dalam Tuhan dimanapun berada. Kita bersyukur pada pagi hari ini, di minggu pagi kita kembali boleh datang ke hadirat Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan seluruh keluarga. Kita mau beribadah kepada Tuhan, kita naikkan pujian sembah latub kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai ibadah kita dengan menyadari bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Mulia bagi Bapa. Kita akan membaca nats pembimbing dari Roma 12 ayat kedua yang demikian bunyinya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita naikkan pujian untuk menyambut ayat ini. Hampirlah padaku Tuhan.
Hukum Tuhan terambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-11 sampai 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa untuk mengakui dosa dan kesalahan kita. Seringkali kita dalam keseharian kita melanggar akan hukum Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan-Nya. Bapa di dalam surga, inilah kami sebagaimana kami ada. Kami mau mengakui akan dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami ya Tuhan, bila kadang atau sering kali kami mengabaikan firman-Mu, kami mengabaikan akan hukum-Mu, kami melanggar perintah-Mu. Ampuni kami ya Tuhan untuk kelemahan-kelemahan kami. Dan jangan tinggalkan kami di saat kami sedang lemah. Dan biarlah kiranya Roh-Mu yang boleh terus menuntun kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh manusia. Bagi kita yang telah diampuni dosa atas karunia dan anugerah Tuhan, inilah petunjuk hidup baru untuk kita sekalian. Terambil dari 1 Yohanes yang kedua ayat yang ke-15 sampai dengan ke-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mau tenang teduh. Kita mau mendengarkan sabda Tuhan. Kita naikkan pujian Tenanglah Jiwaku. Dengan
Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih jikalau sekali lagi kami boleh beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Dan sekarang kami mau tenang teduh belajar akan firman-Mu. Tolong kami boleh mengerti dan dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Amos pasal 5 ayat 18 hingga 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai ke rumah bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Aku benci, aku menghinakan perayaanmu. Aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian dan nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu? Hai kaum Israel, kamu akan mengangkut sakut rajamu, kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu. Dan aku akan membuat kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsik. Firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengar, menyimpan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu. Pada ibadah kita kali ini, Sinode memberikan satu tema ibadah dua sisi. Nah Bapak Ibu, ketika kita melihat gambar ini gambar orang yang terjatuh dan bukan hanya sekedar terjatuh tetapi ketimpa tangga. Orang memaknai pepatah ini, memaknai kalimat ini dengan waduh itu orang bertubi-tubi ditimpa dengan masalah. Nah Bapak Ibu, jatuh dan ketimpa tangga itulah yang akan dialami oleh bangsa Israel. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada pembacaan firman Tuhan diberi judul pada ayat 18, diberi judul tentang hari Tuhan. Nah hari Tuhan bagi orang Israel adalah hari yang bahagia, hari yang istimewa. Kenapa? Karena Tuhan membuat perhitungan dan akan menghukum musuh-musuhnya orang Israel. Yang menindas mereka, yang menghina dan sebagainya. Tuhan akan mengadakan perhitungan dan menghukum mereka. Nah oleh sebab itu hari Tuhan mendatangkan kelegaan bagi bangsa Israel. Maka hari Tuhan sangat ditunggu-tunggu, sangat dinanti-nantikan. Tetapi herannya pada ayat 18 Nabi Amos memberikan satu nubuatan. Ternyata hari Tuhan tidak seperti bayangan mereka. Ayat 18 katakan celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apa gunanya hari Tuhan bagimu? Hal itu kegelapan dan bukan terang. Apa artinya kegelapan? Artinya akan terjadi suatu malapetaka. Dan malapetaka itu sangat menakutkan, sangat mengerikan. Dan tidak seorang pun luput dari malapetaka itu. Ayat 19
digambarkan seperti seorang yang lari dari singa ketemu seekor beruang. Ketika dia bisa lolos dari singa dan beruang sampai di rumah, dia menyenderkan tangannya di tembok, ternyata dia dipagut oleh ular. Inilah gambaran hari Tuhan yang kegelapan, yang tidak bisa dielakkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukankah sama seperti orang yang sudah jatuh dan ketimpa tangga. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada ayat 27 ini suatu nubuatan yang bakal terjadi. Dan Tuhan lebih menjelaskan lagi. Kalau kegelapannya tadi bukan hanya dikejar singa dan beruang dan ular, tetapi sekarang lebih jelas lagi ayat 27. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsik, firman Tuhan. Artinya ke pembuangan, keluar dari tanah perjanjian. Berarti sudah tidak lagi menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam tanah perjanjian itu. Mereka harus keluar. Dan mereka sebagai budak, bukan orang merdeka. Mereka akan dipermalukan di sana. Dan nubuatan ini terjadi yaitu pada tahun 721 sebelum Masehi. Pertanyaannya adalah, kenapa hari Tuhan menjadi gelap? Jawabannya yang pertama adalah karena hati mereka tertuju pada dirinya sendiri, bukan tertuju kepada Allah. Mereka rajin sebetulnya mengadakan ritual. Kalau tadi kita baca, mereka mempersembahkan korban sajian, korban bakaran dan sebagainya, macam-macam persembahan. Tetapi rupanya hanya untuk kepentingannya sendiri, supaya diberkati, supaya dilindungi, supaya dipelihara. Bukankah prinsip ini sama dengan ketika memberikan persembahan kepada berhala? Supaya dilindungi, dipelihara, diberkati dan sebagainya. Nah, zaman Tuhan Yesus, motivasi yang seperti ini tetap ada. Banyak orang yang mengikut Tuhan Yesus dengan bermacam-macam motivasi. Ada yang pengen melihat mujizat. Ada yang pengen roti karena Tuhan Yesus selalu mengadakan mujizat roti dan mengenyangkan banyak orang. Ada yang pengen disembuhkan. Mereka mengikut Yesus bukan karena ketulusan hati mau menjadi pengikutnya dan mengucap syukur dipilih menjadi pengikutnya. Oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus khotbah dengan begitu keras, banyak orang yang mengundurkan diri. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Ketika kita beribadah menyembah Tuhan, apakah hati kita tertuju kepada Tuhan sebagai ucapan syukur Dia sudah memilih kita menjadi umatnya, atau karena kita ingin diberkati, dilindungi dan sebagainya? Dan lebih lagi dikatakan mereka sebetulnya ingin menutupi dosa-dosa mereka. Mereka beribadah memberikan banyak persembahan untuk menutupi dosa-dosa mereka. Karena dalam kehidupan mereka tidak melakukan keadilan. Mereka menutup mata terhadap orang-orang yang membutuhkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukankah ini sangat mengenaskan? Ada orang Kristen yang mengatakan dirinya Kristen tetapi tidak pernah ibadah. Alasannya ada saja. Yang reunian lah hari Minggu, yang ada acara jalan-jalan bersama keluarga. Keluarga kumpul. Ada rapat bisnisnya yang tidak bisa ditinggalkan karena ini tender besar. Yang penting kasih persembahan. Persembahan untuk menutupi dosanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak berkenan yang seperti ini. Pada ayat 21 dikatakan, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu. Aku tidak senang. Ayat 22, aku tidak suka berupa ternak yang tambun. Aku tidak mau pandang. Apa arti membenci? Membenci di sini artinya jijik. Tuhan jijik terhadap persembahan seperti itu. Tuh menghinakan artinya Tuhan menolak dan membuang semua persembahan. Jadi sia-sia yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu karena motivasi mereka tidak untuk Tuhan tetapi untuk dirinya.
Maka pada ayat 25 Tuhan menantang mereka. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelian dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun, hai kaum Israel? Ketika nenek moyang mereka 40 tahun di padang gurun, mereka tidak mempersembahkan korban sajian, bagi Tuhan gak masalah. Kenapa? Karena hati yang tertuju kepada Tuhan jauh lebih berharga daripada memberikan persembahan tapi motivasinya salah. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita juga mulai mengkoreksi diri kita sendiri. Kita beribadah untuk siapa? Untuk Tuhan atau untuk kepentingan kita sendiri? Yang kedua, hari Tuhan menjadi gelap karena hatinya tertuju kepada berhala. Ayat 26, kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa bintangmu, patung-patung yang telah kamu buat bagimu itu. Mengangkut sakut artinya menandu, ya, dewa orang kafir yang ditandu, diangkut. Dan tidak menjadikan Tuhan sebagai raja, tetapi justru berhalanya orang kafir yang ditandu, yang diagung-agungkan. Bukankah itu menyakitkan hati Tuhan? Pertanyaannya adalah, mari kita juga mengoreksi dalam hati kita, siapa yang menjadi raja dalam hidup kita. Apakah Tuhan yang mengontrol, menuntun kehidupan kita? Ataukah kita lebih mengutamakan harta, keluarga dan sebagainya, sehingga menyingkirkan Tuhan di dalam hati kita? Kewan itu dewa bintang, dan mereka meyakini itu adalah bintang Saturnus. Artinya mereka tidak puas memiliki Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi. Mereka perlu tambahan, perlu suplemen, yaitu suplemen berhala. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini menyakitkan hati Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi, kenapa engkau lebih percaya kepada ciptaan? Suatu kali Bapak Ibu, seorang anak Tuhan bercerita seperti ini. Dia merasa bersalah. Kenapa? Karena suatu kali dia mengeluh dengan temannya, mengeluh bahwa anaknya kok nggak dapat jodoh begitu ya. Karena umurnya sudah banyak, kok susah jodoh. Lalu disarankan untuk pergi ke orang pintar. Nah di sanalah, ya lu mah Kristen nggak apa-apa lah, nanya doang, nggak percaya juga boleh kok. Akhirnya pergilah dia ke orang pintar itu dan bertanya tentang masa depan anaknya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika dia bercerita seperti itu, saya katakan langkahmu sudah salah. Kenapa enggak sepenuhnya percaya kepada Tuhan yang mengatur kehidupan keluargamu? Engkau melangkah ke sana, itu sudah salah. Itu sudah berhala. Itu sudah percaya kepada manusia, ramalan manusia, daripada percaya kepada Tuhan yang menciptakan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita lebih berhati-hati. Dan kita melihat bangsa Israel, karena hatinya tertuju kepada dirinya sendiri dan kepada berhala, maka tidak heran di dalam kehidupannya tidak ada kejujuran, tidak ada kepedulian terhadap sesama. Yang penting dirinya, tidak ada kebenaran, tidak ada keadilan. Sehingga mereka walaupun bangsa pilihan Allah, tidak mampu menghadirkan Tuhan di dalam kehidupannya. Kita ingat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak dan emas. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Ingat, jangan kita mengulang lagi dosa orang Israel. Karena kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Darah Kristus itu yang sudah menyucikan dan membasuh kehidupan kita, maka kita jangan lagi menggunakan cara-cara yang lama. Tetapi marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dengan motivasi yang benar, bukan untuk kepentingan diri atau untuk berhala.
Sehingga kita dimampukan menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukankah kita ini sebetulnya seperti cermin? Kita hadir mencerminkan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Dengan demikian orang lain boleh mengenal Tuhan melalui kehidupan kita. Dengan demikian maka hari Tuhan akan menjadi kesukaan. Jadi satu pengharapan bagi kita, karena kita akan disebut hamba-hamba yang setia, bukan hari yang kegelapan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ibadah dua sisi. Artinya ketika hati kita ini tertuju kepada diri sendiri dan kepada berhala, maka di sisi yang lain tidak ada kejujuran, tidak ada keadilan, tidak ada kebenaran dan kepedulian. Dan itu mengakibatkan hari Tuhan terjadi kegelapan baginya. Satu penghukuman yang akan terjadi. Dan kalau kita mau berubah, mau bertobat, ibadah dua sisi, biarlah hati kita kepada Tuhan, tertuju kepada Tuhan. Sehingga kita dimampukan menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita boleh menjadi berkat. Dan hari Tuhan akan menjadi satu pengharapan dan kesukaan dalam kehidupan kita. Mari kita mengevaluasi diri. Manakah hati kita? Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Engkau meteraikan dalam hati kami. Mampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehingga menjelang hari Tuhan menjadi suatu kesukaan dan pengharapan bagi kami. Bapa di dalam surga, kami bersama-sama berdoa, berkati jemaat-Mu Tuhan di dalam kehidupan pergumulan mereka, kesulitan yang sedang mereka hadapi, sakit penyakit yang mungkin mereka juga alami. Tuhan, kiranya Engkau hadir dan melawat mereka, menghiburkan, memberi kekuatan, memelihara, mencukupi kebutuhan mereka. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Dan kami juga terus berdoa bagi negeri ini. Kiranya Engkau menolong Tuhan pada masa pandemi ini. Berkati para pemimpin negeri ini boleh mengatur dan memimpin rakyat untuk boleh memutuskan mata rantai dari virus ini. Berkati uji klinis yang terus berlangsung sampai sekarang. Tuhan tolong sehingga vaksin dan obat boleh segera terrealisasi dan menjadi berkat. Tuhan, kiranya Engkau berkati para pemimpin kami, beri kepada mereka hati yang takut akan Tuhan. Bukan hanya mementingkan kelompok mereka, tetapi lebih mementingkan rakyat banyak. Kami juga terus berdoa ya Tuhan bagi PAUD Cahaya Kasih. Kami bersyukur Tuhan memberikan kegairahan bagi anak-anak belajar di bawah bimbingan orang tua. Berkati orang tua dengan sabar membimbing mereka. Berikan kepandaian, kemampuan bagi anak-anak. Berkati guru-guru yang terus mengajar melalui WA online. Berikan kepada mereka hikmat dan kekreatifan. Kami serahkan para donatur, juga orang tua asuh yang dengan setia mendukung pelayanan ini. Berkat-Mu juga tercurah bagi mereka. Kami juga berdoa berkati majelis dan juga BP bagian. Berikan kerjasama yang baik, segenap rohaniwan, sehingga sungguh kami boleh terus melakukan pelayanan walaupun secara online. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama kita akan mengakui iman percaya kita
turut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan. Kita akan mempersiapkan untuk memberikan persembahan. Mazmur 4 ayat ke-6 mengatakan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, persembahan dapat dilakukan melalui transfer melalui rekening yang tertera pada layar di depan saudara. Dan bagi kita yang tidak memiliki fasilitas transfer, kita bisa menyisihkan persembahan kita setiap minggunya, dan pada waktunya atau saudara-saudara sempat bisa mengantarkan ke bendahara gereja, ataupun pada waktu nanti kita sudah datang untuk beribadah kembali di gereja bersama. Mari kita berdoa untuk apa yang akan kita persembahkan. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk segala berkat dan anugerah yang daripadamu, anugerah kesehatan, untuk penyertaan Tuhan, dan untuk kami boleh melewati hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk pekerjaan, untuk ibadah, dan untuk persekutuan-persekutuan yang masih boleh kami jalani. Terima kasih Bapak, dan apa yang akan kami persiapkan untuk kami memberikan persembahan, apa yang akan kami persembahkan kepadamu, biarlah Tuhan yang menguduskan untuk boleh layak dipakai dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, semuanya hanya untuk hormat kemuliaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Saudara, kita telah mendengar firman Tuhan, dan biarlah firman itu boleh menjadi bahan perenungan untuk kita sekalian. Apakah selama ini di dalam ibadah kita sudah menjadi ibadah yang memuliakan nama Tuhan? Kita naikkan pujian, apalah arti ibadahmu. Kita bangkit berdiri. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan.
Marilah saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hati kita senantiasa kepada Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk menghadirkan kehadirannya dalam kehidupan kita. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.